ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى الحديث الثاني من كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Berkata Imam Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Umdatul Ahkam, kitab At-Taharah, hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima salat ahadikum, salat seorang di antara kalian, idza ahdasa, bila dia dalam keadaan berhadas, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Wa Abdullah bin Amr bin al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqab minan nar. Dan dari Abdullah bin Amr bin al-As dan juga Abu Hurairah serta Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum, sesungguhnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lil aqab minan nar. Celaka, neraka wail bagi tumit-tumit yang dia akan dijilat oleh api neraka. Ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, penjelasan tentang hadis. Yang pertama hadis Abu Hurairah. Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, Abu Hurairah huwa rawi, ismuhu Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi. Abu Hurairah beliau seorang sahabat, nama beliau Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi atau Ad-Dawsi. Dahulunya nama beliau adalah Abdu Samsin. Nama sebelum namanya menjadi Abdurrahman, Nabi menggantinya menjadi Abdurrahman. Dulunya namanya Abdu Syamsin. Dan tidak boleh seseorang menisbatkan lafaz Abdun kepada selain Allah Ta'ala. Misalnya orang mengatakan Abdul Qamar, tidak boleh. Abdul Syamsi, tidak boleh. Yang diperbolehkan lafaz Abdul dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, Abdullah, Abdul Aziz, dan seterusnya. Dan itu termasuk perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau namanya Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi. Disebut dengan Abu Hurairah karena kebiasaan beliau mengantongi kucing yang kecil. Beliau biasa membawa kucing kecil. Tiap kali beliau mau masuk masjid, kucing itu diletakkan di pohon kurma. Pulang dari masjid, beliau ambil lagi. Maka sejak saat itu Nabi menggelarnya, memberikan kunyah baginya adalah Abu Hurairah. Karena arti Hurairah itu kucing yang kecil. Kemudian Asma Khaybar. Masuk Islamnya beliau di tahun di mana telah terjadi peperangan Khaybar. Berarti beliau ikhwati azanillahu wa iyyakum termasuk sahabat Nabi yang masuk Islam belakangan. Tetapi ikhwati azanillahu wa iyyakum, Allah berikan keberkahan usia pada beliau. Karena beliau termasuk salah satu di antara sahabat yang paling banyak hafalan Al-Qur'an, hafalan hadisnya. Kenapa demikian? Wa syahida wa laziman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atana bi hadisihi, karena Abu Hurairah menghabiskan waktunya semasa Nabi masih hidup bersama dengan beliau. Beliau menghafal tiap apa yang beliau lihat dan beliau dengar, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ikhwati azanillahu wa iyyakum, insyaallah merupakan tanda kebaikan beliau, karena Nabi mengatakan, Nabi menyebutkan bahwa man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din.
Barang siapa dikehendaki oleh Allah pada dirinya ada kebaikan, Allah berikan padanya kefaqihan dalam urusan agama. Wa sayyidahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khirsi al-hadits, dan Nabi mempersaksikan langsung tentang betapa semangatnya Abu Hurairah. Nabi mempersaksikan Abu Hurairah betapa semangatnya beliau ini dalam menghafalkan dan mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, sampai Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan kata beliau, alzamna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'lamna bi hadisi wa rawana min Umar radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, yani kunta alzamna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau dibandingkan kami lebih bersemangat melazimkan dirimu terhadap Rasulullah. Engkau dibandingkan kami lebih mengerti tentang hadisnya Rasulullah. Dan kata beliau, adalah Abu Hurairah itu orang yang meriwayatkan apa yang datang dari, seperti apa yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maksudnya Ibnu Umar, beliau mempersaksikan bahwasannya Abu Hurairah ini dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya lebih banyak bertemu dengan Nabi semasa Nabi masih hidup. Kemana saja Nabi pergi dia ikut. Bahkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Hurairah mendekat kepada Ummul Mukminin untuk mengambil hadis. Qala Bukhari, kana Abu Hurairah ahfadhu min rawi hadisi fi isri. Kata beliau, kata Imam Bukhari, adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala salah satu rawi hadis yang paling kuat hafalannya di zamannya. Dan ikhwati azanillahu wa iyyakum, para ahli ilmu menyebutkan Abu Hurairah ini radhiyallahu taala mengumpulkan hadis dari Nabi itu tidak kurang dari 5.374 hadis, dan itu dihafal. Kata beliau. Abu Hurairah menyebutkan bahwa beliau tidak menjumpai orang yang lebih banyak hafalan hadisnya dibandingkan beliau kecuali satu orang, kata beliau. Beliau menyebutkan ada satu sahabat yang mencatat, karena Abu Hurairah tidak mencatat, dia mengandalkan hafalannya, sedangkan sahabat ini mencatat. Dalam satu riwayat beliau menyebutkan sahabat itu adalah Zaid. Riwayat yang lainnya beliau menyebutkan sahabat itu adalah Abdullah ibnu Umar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Ibnu Umar mempersaksikan Abu Hurairah termasuk orang yang paling banyak melazimkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Beliau diwafatkan tufiya sanata 57 fil Madinah, pada tahun yang disebutkan di sini pada tahun yang ke-57 Hijriah di kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian alhamdulillah rahimahullah, hal yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah yang kita bacakan tadi ini, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Pertama, ikhwati azanillahu wa iyyakum, hadis ini menjelaskan tentang hukum salat tanpa berwudu. Kedua, alhamdulillah rahimahullah, lafaz kalimat la yaqbalu artinya la yarda. La yaqbalu wa salata ahadikum, ini la yarda. Sebagian ulama mengatakan ini la yaqbalu artinya la yujzi. Imam Muslim mengatakan la yaqbalu yaitu tidak ridha. Sebagian ulama mengartikan la yaqbalu ini tidak diterima. Keduanya benar. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai, berarti amal itu tidak diterima. Sebagian ulama lain mengatakan la yaqbalullah yakni la yasih, tidak sah. Dan ini benar semuanya. La yaqbalullahu artinya la yasih, tidak sah salatnya seseorang. Allah tidak meridhoinya dan tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah. Salat orang yang dalam kondisi berhadas. Pertanyaannya, apa maksudnya? Salat apa ini yang tidak diterima? Qala al-Utsaimin as-salatu fi syara'. Salat dari segi syariat maknanya.
ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin mahsusah awal wa takbir wa akhir wa taslim. Itu salat yang kita ketahui sebagai bentuk ibadah. Di dalamnya ada ibadah berupa perkataan dan perbuatan secara khusus, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Karena makna salat secara bahasa bisa berarti doa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran wasta'inu bis-sabri was-salah. Di antara ahli tafsir menafsirkan makna wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah engkau pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan salat. Itu artinya kata makna kalimat as-salah yakni memperbanyak berdoa kepada Allah. Karena memang arti as-salah secara bahasa bisa berarti doa. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Tapi yang dimaksud di sini as-salah, salat yang di fathah adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin makhsusah, yakni awalnya takbir wa akhiruha at-taslim. Ibadah khusus di dalamnya ada berupa perkataan dan perbuatan, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ikhwati azanillahu wa iyyakum, maknanya artinya seluruh salat. Apakah salat itu yang nilainya wajib, yaitu salat 5 waktu? Apakah salat itu yang nilainya atau bahkan termasuk di dalamnya adalah salat jenazah? Kan hakikat salat jenazah itu doa, tapi tetap salat jenazah itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Berarti ketika seseorang salat, dia tidak mengawalinya dengan wudhu, maksudnya dalam kondisi berhadas, tidak mungkin salatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan tawaf? Karena Nabi kita mengatakan at-tawafu mislus salat. Tawaf itu seperti ibadah salat. Apakah orang yang tawaf itu diwajibkan baginya untuk apa? Berwudu terlebih dahulu atau tidak? Pada permasalahan ini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama, termasuk ulama mutaakhirin, yaitu Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala bersama dengan murid-muridnya mengatakan wajib berwudu atau dalam kondisi suci ketika tawaf. Alasan beliau hadis yang tadi itu, at-tawafu mislus shalah, tawaf itu kedudukannya seperti salat. Maka salat tidak akan diterima kecuali dalam keadaan apa? Berhadas. Sebagian ulama lagi, dan ini pendapat mayoritas para ulama, dari kalangan ulama-ulama yang mutaqaddimin seperti pendapatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, berpendapat bahwasanya tidak wajib wudu. Kenapa tidak wajib wudu? Ini juga mazhab dari mayoritas para ulama Syafi'iyah. Kenapa tidak wajib wudu? Yang pertama, ucapan Nabi yang mengatakan bahwasannya tawaf itu seperti salat tidak menunjukkan tawaf itu adalah salat. Kenapa begitu? Kita mengetahui arti salat diawali dengan apa? Takbir dan diakhiri dengan salam. Sementara tawaf tidak ada takbir. Maksudnya tidak diawali dengan apa? Takbir, diawali dengan bismillah, Allahu akbar. Maka awalnya adalah apa? Bismillah. Kalau kita memulai salat bukan bismillah kemudian Allahu akbar, tapi cukup dengan apa? Allahu akbar. Tawaf diakhiri dengan putaran yang terakhir, baru kemudian sunnah tawaf. Bukan diakhiri dengan apa? Salam. Alasan yang berikutnya, ikhwati azanillahu wa iyyakum, di dalam salat tidak boleh berbicara. Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian dalam salat kalian dalam keadaan qanitin. Yani khusyuk, tidak boleh berbicara. Sementara dalam tawaf kita boleh berbicara. Baik berbicara perkara yang sifatnya mubah atau berbicara perkara yang sifatnya sunnah, apalagi perkara yang wajib misalnya. Ini diperbolehkan. Dalam salat tidak boleh berbicara dengan orang lain, dalam salat tidak diperbolehkan. Alasan yang berikutnya, mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf, sahabat pun tawaf, Nabi bermanasik, bahkan Nabi berkata, "Khudu anni manasikakum." Ambillah dariku bagi kalian cara kalian bermanasik. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku menunaikan salat. Dalam bab salat ini Nabi tegas mengatakan, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa tawadda.
Allah tidak akan menerima salah seorang di antara kalian dalam kondisi berhadas sampai dia berwudu. Nabi sebutkan, kalau memang perkara tersebut diwajibkan untuk berwudu, tidak mungkin Nabi meninggalkan perintah berwudu sebelum apa? Tawaf, sebagaimana perintah berwudu sebelum sholat. Lebih daripada itu, alasan yang lainnya adalah karena begitu banyak para sahabat yang tawaf dan sangat memungkinkan kalau kita berbicara kepada perkara yang membawa kepada ikhtimal. Ikhtimal itu artinya kemungkinan yang banyak. Sangat memungkinkan di antara para sahabat yang tawaf itu ada yang buang angin, atau mungkin dia berhadas. Tapi tidak ada satupun nas yang menyebutkan mereka ini wudu dan wudu atau diperintahkan wudu. Maka sebab itu mayoritas para ulama berpendapat tawaf tidak wajib diawali dengan apa? Wudu. Sekalipun dia berhadas tetap melanjutkan tawafnya hingga selesai. Nanti ketika mau sholat sunnah tawaf barulah dia berwudu, karena sholat itu tidak akan sah tanpa wudu. Wallahu a'lam bishawab. Ini khilaf para ulama. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluar yang paling baik ya ambil jalan keluar dari perselisihan. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat bahwa wudu untuk tawaf hukumnya hanya apa? Sunnah atau mustahab. Ya kita lakukan wudu. Usahakan sebelum tawaf kita berwudu. Andai hukumnya wajib, kita sudah melakukan kewajiban. Andai hukumnya sunnah, kita sudah melaksanakan perkara yang nilainya apa? As-sunnah. Dan itu tidak rugi bagi kita, ikhwati azannya wa iyyakum. Maksud itu ikhwati azannya wa iyyakum, wudu penting diperhatikan baik dalam permasalahan tawaf maupun dalam permasalahan shalah. Qala Al-Utsaimin rahimahullah taala, ahdasa. Apa arti ahdasa? La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa. Ma'ana ahdasa yakni waqa'a minhu hadath. Orang tersebut terkena hadas. Perhatikan, hadas bukan najis. Tapi tiap-tiap orang yang mengeluarkan najis berarti dia berhadas. Tidak setiap hadas itu najis. Dan hadas dalam Islam itu ada dua, asghar wa akbar. Hadas yang kecil dan hadas yang besar. Yang kecil itu seperti buang angin, BAK atau BAB. Kita sepakat bahwasannya baul, air kencing maupun kotoran manusia berupa tinja ini najis. Tapi angin tidak apa? Tidak najis. Alhamdulillah. Syariat ini menghukumi angin itu tidak najis. Maksudnya kentut, angin itu enggak najis. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak akan menghendaki bagi kalian mudah dalam beragama, tidak menghendaki kesulitan bagimu dalam beragama. Ikhwati azannya wa iyyakum, seandainya angin itu najis akan sulit bagi kita. Tiap kali kita buang angin kita harus mencuci pakaian kita, kan terkena angin. Maka dari situ kita bisa mengetahui bahwasanya hadas tidak mesti najis. Contoh orang terkena hadas itu apa ya kawan? Ini menurut mayoritas para ulama ya. Menurut mayoritas para ulama, orang tidur dengan nyenyak. Kenapa saya katakan menurut mayoritas para ulama? Sebab sebagian ulama berpendapat orang tidur tidak membatalkan wudu. Tapi mayoritas para ulama berpendapat tidur itu membatalkan wudu. Karena terdapat riwayat. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang sanad hadis ini apakah sahih atau dhaif. Al-ainan wiqahusyam. Dua buah mata itu merupakan pengikat kesadaran. Artinya kalau mata terpejam dan hilang kesadarannya, maka dia kalau mata itu terpejam, dia nyenyak, hilang kesadarannya pada dirinya. Kalau orang hilang kesadarannya, sangat memungkinkan dia buang angin, dia tidak merasa. Faham maksudnya Bapak? Maka dari situ kata para ulama, orang tidur itu membatalkan wudu. Menurut mayoritas para ulama. Dan tidur itu tidak najis. Nggak ada ulama yang mengatakan tidur najis. Nggak ada. Sampai pun maaf kalau dia tidur sampai mengeluarkan apa? Air liur. Liurnya tidak najis. Maka hadas itu tidak mesti yang najis. Tapi tiap yang najis keluar dari seseorang maksudnya. Najis yang keluar dari seseorang itu dia batal wudu. Berarti dia berhadas. Jadi pertanyaannya, kalau orang terkena najis apakah batal wudunya? Al-jawab la.
Jawabannya tidak. Orang terkena najis tidak mesti batal. Karena pembatal wudu itu perkaranya sudah baku, tauqifiyah, ketentuan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada dalil Quran maupun hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut membatalkan wudu, nggak bisa dikatakan sebagai pembatal wudu. Kalau misalnya buang air kecil itu membatalkan wudu, terdapat riwayat yang banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau habis BAK berwudu dan perintah orang yang buang air kecil untuk apa? Berwudu. Demikian pula terdapat riwayat tentang orang yang tertidur nyenyak dia berwudu, orang yang makan daging onta dia berwudu. Ada riwayat tentang hal itu. Tapi misalnya orang terkena kencing anak kecil disuruh berwudu, nggak ada dalam ayat Quran, nggak ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada perintah membersihkan anggota tubuh yang terkena najis. Jadi Bapak kalau misalnya kita sudah berwudu, kemudian anak kita mendekat kepada kita, lalu ternyata dia kencing, kita memegang bagian yang terkena kencingnya itu. Yang harus kita ketahui, ikhwati azanillah wa iyyakum, berarti tangan kita yang menyentuh kencingnya apa? Terkena najis. Tapi bukan berarti kita batal wudunya. Maka tugas kita bukan mengulang wudu kalau mau sholat, membersihkan anggota tubuh yang terkena apa? Najis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian orang menganggap kalau kena najis ya batal wudunya. Ini sebuah kekeliruan. Katakan misalnya pendapat yang mengatakan bahwasannya kotoran cicak itu najis. Lalu sebagian orang sholat. Ketika dia sholat, dahinya atau tangannya terkena kotoran cicak, maka batal sholatnya. Benar. Karena anggota tubuh yang terkena najis menjadikan sebab sholatnya tidak sah. Tapi kalau yang terkena najisnya misalnya kopiahnya, cukup baginya melepas apa? Kopiahnya. Ini akan datang penjelasan di hadis yang lainnya. Karena Nabi SAW pernah sholat memakai sendal. Di tengah-tengah sholat Nabi melepas dua sendalnya. Sahabat-sahabat ikut melepas sendal. Nabi bertanya kepada para sahabat setelah selesai sholat, kenapa kalian lepas sendal kalian? Kata para sahabat, kalian melihat engkau melepas sendal. Kata Nabi, datang kepadaku Jibril memberitahukan kepadaku di bawah sendal itu terkena apa? Kotoran manusia. Itu terkena najis, maka dilepaskan. Nabi tidak membatalkan sholatnya. Kalau yang terkena anggota tubuh maka batal, karena anggota tubuh wajib suci dari hadas dan dari apa? Najis. Kalau begitu bagaimana? Ya dia kembali ke tempat di mana ada air, dia bersihkan najisnya, kemudian sholat lagi, tidak perlu mengulang wudunya. Mengulang wudunya dengan anggapan batal karena terkena najis ini ghulu, sikap melampaui batas yang dilarang oleh syariat. Yang Nabi kita mengatakan la taghlu fi dinikum, jangan kalian sikap melampaui batas dalam urusan agama kalian. Wallahu a'lam bishawab. Wal hadasu kunna, kata Utsaimin, arti hadas adalah kullu ma yanqidul wudu kal bauli wal ghaiti. Setiap segala sesuatu yang membatalkan wudu seperti buang air kecil dan buang air besar. BAK maupun BAB itu termasuk hadas. Kemudian lafaz yatawaddo, arti yatawaddo atau berwudu. Wudu ya ikhwan, kalau wawunya dibaca dengan dhammah, yaitu tata caranya. Tata cara Anda bersuci namanya wudu. Kalau wawunya dibaca dengan fathah, wadu, itu artinya bendanya yang digunakan sebagai sarana untuk berwudu, yaitu airnya. Sama seperti sahur dengan apa? Suhur. Sahur itu makanannya atau waktunya, sedangkan suhur itu cara makan makanan sahurnya. Paham ya kawan? Ini perlu diperhatikan dengan baik supaya jangan salah. Mari kita makan sahur. Benar atau salah ini? Mari kita makan sahur. Benar atau tidak? Ya benar, kan sahur artinya makanannya. Mari kita bersahur. Benar atau salah? Kalau secara bahasa Indonesia benar, secara bahasa Arab ya tidak benar.
Karena sahur itu artinya makanannya. Nah, kata ikhwati azani lanjutkan. Yani arti yatataharu bil wudu, artinya bersuci dengan cara berwudu. Wa huwa ghuslul wajhi, dalam Al-Qur'an menyebutkan mencuci wajah, summal yadaini ilal mirfaqaini, kedua tangan sampai dengan apa? Siku, summa masahar ras, kemudian summa masahur ra'si, mengusap kepala, wal udhunaini, dan juga dua buah telinga, summa ghassala rijlaini, kemudian mencuci dua kaki ilal ka'baini, sampai dengan mata kaki. Atau ka'bun itu artinya bagian di atas telapak kaki yang tulangnya menonjol, ya kita menyebutnya mata kaki. Dalam bahasa Arab ka'bun. Ini penjelasan tentang lafaz-lafaz yang terdapat dalam hadis yang berbunyi innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang sahih. Ikhwati azannya wa iyyakum, penjelasan singkat dari hadis tersebut, li sholati sya'nun azimun indallahi azza wa jalla. Salat itu memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah azza wa jalla. Ini tidak ragu lagi. Dan dia merupakan salah satu rukun di antara rukun Islam. Meninggalkan salat, penulis buku ini, maksudnya pensyarah kitab ini, Imam Al-Utsaimin berpendapat meninggalkan salat kufur, mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Dan beliau mengatakan tidak dikatakan janganlah menyangka bahwasannya meninggalkan sholat yang dimaksud di sini 5 waktu. Cukup dia tinggalkan 1 waktu saja dia kufur. Kalau saja ada orang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tapi giliran subuh nggak pernah sholat, kufur. Menurut pendapat Al-Utsaimin dihukumi keluar dari Islam. Alasannya hadis Nabi, firman Allah Ta'ala, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka mengatakan dulu kami di dunia tidak menegakkan salat. Hadis Nabi yang dalam hadis Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Janji yang mengikat antara kami dengan mereka salat, barang siapa meninggalkannya dia telah apa? Kafir. Wallahu a'lam bishawab. Alasan yang lainnya, munafik saja sholat. Orang munafik itu sholat berapa? Bahkan dia sholat 5 waktu. Cuma sholatnya bagaimana? Dilakukan dalam keadaan malas. Kalau toh dia sholat, dia ingin dilihat oleh manusia. Ini munafik. Lalu bagaimana kalau ada orang mengatakan dirinya Islam, tapi kemudian tidak sholat? Alangkah aneh hal itu. Ini pendapat Abu Sa'id menyebutkan dia telah dianggap kufur. Wallahu a'lam bishawab. Li'anna min ajli ta'at. Karena sholat termasuk nilai ibadah ketaatan yang paling tinggi. Di mana dalam riwayat yang sahih, amal yang pertama dihisab dari seorang hamba di yaumul qiyamah adalah apa? Salatnya. Dan syiar Islam paling besar, bahwa kalau kita menandai orang itu Islam nggak Islam kan gampang. Kalau orang hari Jumat ke masjid sholat, tiap adzan ke masjid dia sholat, ya kita yakin dohirnya orang itu apa? Muslim, nggak ragu lagi. Ya kalau ada orang mengaku Muslim tinggal di sebelah masjid bahkan misalnya adzan berkumandang nggak pernah sholat, di rumah juga tidak terdengar kabar dia itu sholat, gimana kita akan mengatakan dia Muslim? Makanya sholat syiar Islam yang sangat besar. Kemudian khutbah azanillah beliau mengatakan wa afdalu qurbat, seutama-utama perkara yang bisa digunakan mendekatkan hamba kepada Rabbnya. Jadi ketika sujud, hamba itu dalam posisi paling dekat dengan Allah sebagaimana hadis yang sahih. Dianjurkan oleh Nabi bersungguh-sungguh berdoa di dalam sujud ketika apa? Sholat. Perhatikan, sujud ketika sholat, bukan sujud di luar sholat. Karena kita jumpai sebagian orang selesai sholat 5 waktu, zikir sebelum meninggalkan masjid sujud dulu. Itu nggak ada contohnya. Sebagian orang sebelum meninggalkan masjid dia sujud, ada yang sujud sekali, ada yang sujud 2 kali. Ketika ditanya kenapa begitu, ya untuk menghormati Allah Ta'ala. Ya ikhwafirna, itu ibadah, mesti didukung dengan adanya dalil. Kalau nggak ada dalil, itu ibadah yang datang dari orang tersebut, dari pelaku tersebut, bukan datang dari Allah dan Rasulnya. Allah tidak repot dengan ibadah yang dibuat-buat oleh manusia yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa
Raddun. Kata Nabi, barang siapa mengerjakan sebuah amal itu tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Kita menyebutnya dengan sebutan apa? Al-bid'ah. Kata bi ikhwati azanil wahid. Kemudian wahiyya silatun bainal abdi wa rabbi. Dia penghubung antara hamba dengan Rabbnya. Coba Anda baca hadis yang sesuai di antaranya ketika para ulama itu mensyarah penjelasan tentang sholat, termasuk menafsirkan firman Allah Ta'ala surah Al-Fatihah. Di sana akan dijumpai hadis qudsi. Nabi menceritakan orang yang sholat itu ketika hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala rabbuna Allah azza wa jalla hamadani abdi. Segala puji bagi Rabb semesta alam, maka Allah azza wa jalla Rabb kita mengatakan hambaku sedang memuji-muji aku. Ada dialog antara hamba dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penghubung. Makanya nasihatnya alhamdulillah ketika kita membaca Al-Fatihah jangan sampai lalai. Kita sedang berdialog kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya apabila kata beliau wa li ajli hadha sya'nul 'azim lana yataqarrabu al-'abdu bi ila rabbi hatta yakuna 'ala taharatin. Begitu agungnya kedudukan salat ini, maka terlarang seorang yang berusaha mendekat kepada Allah Zat yang Maha Suci kecuali dalam kondisi apa? Suci juga. Terlarang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam kondisi dia tidak bersuci, maksudnya hendaklah dia bersuci. Kama haddasa bidzalika Abu Hurairah, sebagaimana Abu Hurairah tadi menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna Allah la yardha salatal abdi", sesungguhnya Allah tidak redha dengan salatnya seorang hamba, wala yusibu, tidak akan memberikan ganjaran kepadanya alaihi atas salatnya, idza ahdasa atawadha, kalau berhadas sampai dia dipastikan sudah berwudu. Alhamdulillah, kalau ditanya lagi gimana Ustaz, ini kan cuma wudu, gimana kalau misalnya dia habis berkumpul dengan pasangannya, jima maksudnya, kemudian cuma wudu lalu sholat, ya tidak sah, karena ada hukum yang lainnya. Orang yang berhadas besar tidak cukup dengan wudu, wajib mandi. Tapi bila ditanya gimana kalau seandainya dia bertayamum saja, apakah mencukupi? Ya mencukupi, nanti ada datang penjelasannya. Kalau enggak menjumpai atau enggak mampu menggunakan apa? Ayo, wallahu a'lam bishawab. Faedah yang berikutnya alhamdulillah anna salata minha maqbulun wa minha mardudun. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah kata Al-Imam Al-Utsaimin, ternyata salatnya hamba itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Sedangkan dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan ma minkum fi salatihi illa, tidak seorang pun di antara kalian dalam salatnya itu melainkan lahu baginya pahala sub'uha, subsuha, sepertujuhnya, seperenamnya, khumsuha, seperlimanya, rubuha, seperempatnya, sampai kata Nabi SAW waiswa, dan setengahnya. Lalu kata Nabi bahkan ada yang tidak dapat pahala sama sekali. Jadi ada sholat yang ditolak, ada sholat yang diterima, ada sholat yang sah tapi nggak dikasih pahala. Kalau yang ditolak jelas nggak dikasih pahala oleh Allah Ta'ala dan batal. Kalau yang diterima ada yang dapat pahala, pahalanya bertingkat-tingkat, 1/7, 1/6, 1/5, 1/2. Ada malah yang nggak dapat pahala sama sekali. Sholatnya nggak mendapatkan pahala sama sekali. Apa contohnya orang yang sholat tidak mendapatkan pahala sama sekali? Peminum khamr. Dalam hadis Muslim, orang yang minum khamr itu sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Di hadis yang lainnya 40 hari. Jadi selama 40 waktu dia belum taubat dari minuman khamr tersebut. Bukan 40 waktu, maaf, 40 hari. Berarti tiap harinya 5 waktu. Itu nggak diterima oleh Allah, artinya nggak dikasih pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sebenarnya sah. Jangan sampai kalau ada misalnya orang minum khamr, wah ini minum khamr nanti aja sholatnya nunggu apa? 40 hari ke depannya. Mati dia dalam keadaan tidak pernah sholat, berbahaya. Kalau berpegang dengan pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Utsaimin, maka tadi dihukum apa? Kufur, keluar dari Islam. Kalau dia mati dalam keadaan tidak pernah mengerjakan apa? Sholat tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesayangan kata beliau, anna sholata minha maqbul wa minha mardud. Sholat ada yang diterima, ada yang ditolak. Famakana ala wafqi salat fahuwa maqbul. Tiap yang mencocoki syariat diterima, wa man lam yakun ala wafqihi wa fahuwa mardud. Yang tidak mencocoki syariat tidak diterima. Kalimat beliau mengatakan yang cocok dengan syariat diterima, yang tidak cocok dengan syariat ditolak. Mengingatkan kepada kita
syariat hanya butuh ibadah hamba. Syariat hanya menjelaskan ibadah yang diterima itu yang sesuai dengannya. Yang enggak mungkin diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kadza sa'il ibadat, begitulah semua jenis ibadah, bukan hanya sholat. Puasa butuh yang cocok dengan syariat. Makanya Bapak kalau ada orang puasa yang enggak sesuai syariat, seperti puasa ngebleng, ngerot, apalagi gitu Pak. Ini kan istilah-istilah puasanya orang-orang yang ya sebenarnya bukan datang dari Islam, itu dari Hindu. Puasa cuman mau makan ubi saja, puasa cuman puasa tidak mau terkena cahaya, itu nggak ada dalil dalam syariat. Semua itu ibadah bid'ah. Ibadah bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Haji juga demikian. Haji yang cocok dengan syariat. Kalau hajinya nggak cocok dengan syariat, ini haji yang kita ketahui tawaf itu di mana Bapak? Di sekeliling Baitullah. Kalau ada orang tawaf di kuburan fulan yang nggak diterima, karena tawaf hanya diterima ketika tawaf itu mengelilingi Ka'bah, bukan yang lainnya. Demikian pula zakat. Zakat yang diterima yang cocok dengan syariat. Kalau nggak cocok dengan syariat nggak diterima. Sedekah dengan uang hasil mencuri yang nggak diterima, atau sedekah menggunakan harta riba, nggak mungkin diterima sama Allah. Nabi yang mengatakan innallaha jamil, innallaha la yakni innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak mau menerima kecuali yang baik, yaitu yang halal. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Kemudian ikhwafillah, di qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Nabi, dalilnya adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Raddun yakni mardudun. Barang siapa mengerjakan amalan yang tidak ada pada amal itu amruna. Amruna ini para ulama berbeda pendapat. Apakah amruna ini yang jamaknya umurun ataukah jamaknya awamirun? Jadi Bapak, amrun itu bisa memiliki makna yang berbeda. Kalau jamaknya umurun, itu amrun berarti artinya adalah contoh atau perkara. Tapi kalau amrun jamaknya adalah awamiru, itu artinya perintah. Makanya ada yang menerjemahkan, barang siapa mengerjakan sebuah amal yang amal tersebut tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tolak. Tapi ada yang menerjemahkan, barang siapa yang mengerjakan sebuah amal itu tidak ada contohnya dari kami. Karena amrun di sini jamaknya adalah umur, maka dia tertolak. Amikwan, wallahu a'lam, dua-duanya memiliki makna yang dekat. Intinya ibadah mesti punya dalil. Faedah berikutnya, anna salata fardhuha wa nafluha hatta salatul janazah la tuqbalu idza salal muhdis walau kana nasiyan hatta yatawadda wa kadzalikal junub idza shalla qabla an yaghtasila. Sesungguhnya sholat yang wajib maupun sunnah sampai pun sholat jenazah tidak akan diterima sholat tersebut dari orang yang beradas walaupun dia lakukan dalam keadaan lupa belum berwudu. Demikian pula orang yang junub sampai dia itu mandi dulu. Kalau seandainya yang beradas sampai dia berwudu. Orang sholat dia belum wudu, lupa dia. Setelah selesai sholat baru ingat tadi dia belum wudu, wajib diulang. Tapi pertanyaan saya Pak kepada diri saya dan kepada Bapak, orang berwudu kemudian dia lupa. Saya ulangi, dia wudu kemudian dia lupa. Datang waktu sholat, lalu dia bertanya-tanya, wuduku sudah batal atau belum? Pertanyaan saya, boleh langsung sholat atau wudu dulu? Dia sudah wudu, tapi dia lupa. Seperti misalnya Bapak, pagi ini sudah berwudu, sholat subuh, kemudian menghadiri majelis ilmu, nanti datang waktu sholat zuhur, dia ragu-ragu, tadi saya sudah batal atau belum? Sudah buang angin atau belum? Sudah buang air kecil atau belum? Dia lupa. Boleh langsung sholat atau wudu dulu? Gimana Bapak? Kok jadi ragu-ragu? Tadi kan mantap jawabannya sudah selama sholat. Gimana Bapak? Saya langsung sholat. Langsung sholat atau wudu dulu? Atau diganti pertanyaannya, boleh langsung sholat atau wajib wudu dulu? Boleh langsung sholat.
Kenapa boleh langsung sholat? Ada kaidah dalam Islam, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang dibangun di atas keyakinan itu nggak boleh gugur dengan sesuatu yang dibangun di atas keraguan. Di atas keyakinan apa? Pada asalnya dia terbukti sudah wudu, cuma dia lupa apakah buang air kecil atau kentut atau belum. Nah, kelupaannya ini berarti yang meragukan. Ini nggak bisa menggugurkan yang telah kokoh. Berarti dia tetap suci. Cuma kalau pertanyaannya diubah, boleh nggak wudu lagi sebelum sholat? Boleh atau sunnah? Sunnah atau afdal? Ya, kalau sekedar boleh berarti nggak dapat pahala. Kalau sunnah maka tidak dapat pahala. Abu Hanifah berpendapat hukumnya mustahab atau afdal, disukai. Karena keumuman firman Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Bila kamu hendak berdiri menunaikan salat, maka cucilah wajah, maksudnya wudu dulu. Ini ayat mencakup perintah baik wajib maupun sunnah. Jadi kalau Anda sudah salat, sebelum salat maghrib wudu, nanti mau salat isya belum bakal wudu lagi, menurut pendapat Abu Hanifah itu disukai. Karena ayat ini menjelaskan tiap kali mau salat wudu lebih baik. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati azanillah, faedah yang berikutnya, anna salatal muhdits haram hatta yatawadda. Salatnya orang yang berhadas itu hukumnya haram sampai dia berwudu. Berarti nasihat Pak. Kalau kita sedang di tengah-tengah salat, shaf yang pertama lalu buang angin, enggak boleh melanjutkan salat. Hukum salatnya haram, berdosa. Kenapa begitu? Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan berwudu atau suci. Dia mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan dia tidak suci. Itu sama dengan mengejek. Salah satu bentuk ejekan kepada Allah dalam ibadah, kalau dia sengaja dalam kondisi berhadas dia sholat, kecuali kondisinya daruri, sangat amat darurat, di mana seseorang tersebut misalnya dia tidak dia sudah bertayamum, tetapi bajunya misalnya kena najis misalnya, nggak ada pakaian yang lain, kondisinya sedang dalam kondisi dia berperang, nggak menjumpai yang lainnya, dia sholat dengan apa yang ada itu nggak apa-apa. Al-idrariyah tubahul muharramat. Islam punya kaidah, kondisi yang sangat mendesak sekali, perkara yang tadinya haram menjadi apa? Mubah. Ini mubah ikhwati. Tapi kalau dalam masalah hadas, dalam masalah hadas nggak ada alasan. Orang dalam sesulit apapun bisa bersuci. Nggak ada air, mau perang mau nggak perang bisa bersuci menggunakan apa? Sa'id, debu misalnya, dengan cara tayamum. Berarti wajib bersuci terlebih dahulu. Lianna Allah la yaqbalu, Allah nggak nerima salatnya orang yang berhadas. Wa taqarrubu ilallahi bima la yaqbalu, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk pelanggaran terhadap syariat Allah. Wa na'um minal istihza, dan salah satu cabang dari sikap mengejek kepada Allah taala. Hukumnya haram. Sekali lagi, sholat dalam keadaan berhadas hukumnya haram. Jadi Bapak kalau begitu gimana caranya? Keluar, minta jalan kepada orang yang sholat, membelah sopnya atau melewati sop mereka di depannya, nggak ada masalah. Kalau Anda posisinya di tengah itu ada pintu, berjalan di hadapan makmum, nggak masalah. Yang nggak boleh berjalan di depannya apa? Imam. Di depan imam pun boleh, asal dibalik apa? Sutrah yang ada padanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Berikutnya ikhwati azanillah wa iyyakum, annal insan idza tawaddaa li salatin thumma dakhala alaihi waqtu salatin ukhra wa huwa ala taharati lam yajib alaihi wudu' marratan tsaniyah. Kata Imam Al-Utsaimin, seorang yang telah berwudu untuk sholat, lalu dia sholat, kemudian masuk waktu sholat yang lainnya, dia tidak berwudu lagi, tapi dipastikan dalam kondisi masih suci, orang tersebut diperbolehkan. Tidak wajib baginya berwudu kembali, tapi bila dia berwudu lagi, kalimat beliau tidak wajib berwudu kembali menunjukkan kalau dia wudu lagi tidak dinama. Yang terakhir, alhamdulillah, ta'dil musalli shalih haitsu la yaqbalu Allah taala illa bi taharah, menunjukkan pentingnya permasalahan salat ini, agung sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidak diterimanya kecuali dalam keadaan suci. Sekaligus saya tambahkan satu lagi, tidak terdapat dalam buku ini, wallahu a'lam bishawab, bahwa Bapak, ternyata perkara bersuci itu perkara besar. Al-Utsaimin dalam kitab Majmu' dan Risalah beliau menjelaskan, urusan bersuci itu perkara seperti lautan yang nggak ada pantainya.
Betapa celakanya orang yang meremehkan belajar tentang masalah bersuci, Bapak. Kita hidup di satu zaman orang begitu bersemangat mengembalikan kejayaan Islam. Dan ini kita katakan, kita apresiasi dengan cara yang baik, semoga Allah menolong mereka. Tapi sayang kesemangatan mereka tanpa ilmu, lalu meremehkan belajar tentang bab-bab ilmu, termasuk bab taharah. Sampai-sampai muncul ejekan dari pemuda-pemuda yang semangat berjihad kepada para ulama yang mengajarkan kita butuh. Kata mereka, itu cuma ulama yang cuma bisa bicara haid dan nifas. Allahul musta'an. Ini ejekan. Padahal bahwa bab bersuci bab besar. Kita nggak akan sah sholatnya kalau sucinya nggak benar. Apa ini kurang agung kedudukan tohar? Agung sekali. Anda tidak akan jumpai tulisan-tulisan para ulama dalam kitab-kitab hadis mereka, melainkan tidak kosong dari bab taharah. Buku-bukunya terisi dengan bab taharah. Kalau bicara bab kitab-kitab hadis, pasti isinya ada bab taharah. Bahkan kitab akidah pun di dalamnya ada pembicaraan masalah taharah. Yakni taharatun nafsi, mensucikan apa? Jiwa. Itu ada bab ini. Makanya nasihat bagi para pemuda, jangan sok ngalim dibandingkan ulama. Jangan sok alim daripada ulama, maksud saya. Jangan sok alim dibandingkan para ulama. Ulama berbicara taharah, Anda menafikan berbicara taharah. Lalu berkata, ayo sekali kita mari bicara jihad. Jangan taharah saja. Taharahnya belum beres kalau bicara apa? Jihad. Nanti jadi orang jahat. Maka kami katakan dalam mazhab belajar yang baik. Ikuti bagaimana para ulama, karena manhaj para ulama mengajarkan ini. Imam Muqbil rahimahullah ta'ala pernah ditanya, kenapa beliau mengajarkan kitab Sahih Bukhari? Kan Sahih Bukhari ini bab awal dan dalam juga ada bab tentang taharah. Kok itu dibelajar? Ini namanya manhaj. Beliau ditanya, kenapa kita nggak belajar manhaj, bicara ini, bicara itu? Kata Imam, ini namanya manhaj. Manhaj para ulama mengajari manusia ilmu dari sumbernya sampai terus kepada aliran yang paling ujungnya, enggak tertinggal. Karena nasihat itu kepada diriku dan kepada kaum muslimin, ayo belajar ilmu, jangan remehkan bab ini, jangan remehkan bab taharah. Karena berapa banyak orang yang bertanya tentang jihad, dia enggak bisa bersuci dengan cara yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Berlebihnya saya mohon maaf. Sudah. Ya. Dalam kondisi dalam keadaan normal, sekarang dalam kondisi keadaan darurat, misalnya ada orang yang disekap diikat di tangan orang yang disekap, na'udzubillah min dzalik, wa nasallallahu ta'ala as-salamah wal afiyah. Semoga Allah memberi kepada kita keselamatan, diberikan pula kepada kita afiyah. Kalau ada orang disekap, dia tidak bisa bertayamum karena tangannya diikat di belakang. Kalau diikat di depan masih bisa tayamum. Kalau diikatnya di belakang maka dia tidak bisa tayamum. Bagaimana cara sholat dia? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah juga mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Maka Syekhul Islam pernah ditanya tentang bab ini, beliau mengatakan tetap sholat. Walaupun dia tidak bisa bertayamum dan berwudu, akan tetapi dia telah meniatkan dirinya untuk bertayamum atau berwudu untuk kemudian sholat, maka itu terasa baginya. Timbul permasalahan, bagaimana kalau setelah 1 hari dilepaskan? Syekhul Islam berpendapat dia mengulang dengan dengan mengerjakan sholat di waktu-waktunya. Misalnya dia pada hari itu tersekap sehari semalam, berarti 5 waktu nggak sholat dengan sempurna. Baginya adalah ketika datang waktu sholat subuh, dia sholatnya 2 kali. Sholat yang mengqadha di waktu yang lalu dan sholat yang mengqadha di waktu yang hari itu, dan seterusnya dari Rasulullah yang duhurnya demikian, asalnya demikian. Tapi kalau disekap berbulan-bulan nggak perlu mengulang, karena dia telah menunaikan sebatas kemampuan yang dia miliki. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup sampai di sini kan ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.